Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi aerodinamika terkait dengan contoh sistem tekniknya. Jadi, seperti Anda lihat di slide-nya ya, terlihat beberapa sistem teknik yang memanfaatkan aliran udara seperti turbin, kipas, dan kendaraan. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Semua sistem ini itu memiliki satu kesamaan utama, yaitu ada interaksi antara fluida, dalam hal ini apa? Udara dengan benda padat. Nah, aerodinamika itu kan mempelajari bagaimana udara mengalir, bagaimana gaya terbentuk akibat aliran tersebut, dan bagaimana energi dapat dipindahkan antara udara dan benda. Nah, dalam teknik mesin, pemahaman ini sangat penting karena banyak mesin bekerja dengan prinsip interaksi fluida. Oke ya. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasarnya ya, yang sangat penting, yaitu pertukaran energi padat fast fluida. Nah, di gambar itu terlihat ya konsep perubahan energi yang ditunjukkan dengan simbol delta E, yaitu perubahan antara kondisi masuk dan keluar sistem. Dalam sistem fluida itu, energi tidak pernah hilang. Ingat ya, hukum kekekalan energi ya. Sudah dijelaskan berkali-kali juga di termodinamika, di mekanika fluida ya, bahwa energi itu tidak pernah hilang, tetapi hanya berubah bentuk. Sebagai contoh, dalam turbin angin energi kinetik dari angin diubah menjadi energi mekanik pada poros turbin. Sebaliknya pada kipas atau blower, energi mekanik dari motor diubah menjadi energi aliran udara. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk. Dalam aerodinamika, perubahan energi ini sering muncul dalam bentuk perubahan antara tekanan dan kecepatan aliran fluida. Nah, sebagai analogi ya, bayangkan air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ada energi potensial berubah menjadi energi gerak. Nah, prinsip ini sama juga pada aliran udara. Nah, dengan memahami pertukaran energi ini, kita dapat memahami bagaimana turbin angin bekerja, atau sistem teknik lainnya yang bekerja. Nah, kita akan bahasnya turbin angin. Kita bahas turbin angin lagi. Sebelumnya juga sudah bahas, supaya lebih paham. Nah, turbin angin itu adalah contoh mesin fluida terbuka, yaitu sistem mengambil energi langsung dari aliran energi kinetik angin diubah menjadi energi mekanik pada poros turbin. Yang menarik adalah bahwa bilah turbin itu sebenarnya bekerja seperti sayap pesawat terbang. Ketika angin melewati bilah, terbentuk gaya angkat atau lift yang menyebabkan rotornya berputar. Nah, teknologi yang paling banyak digunakan saat ini adalah horizontal axis wind turbine ya, atau HAWT, yaitu turbin dengan poros horizontal. Saya ulangi ya, yaitu turbin dengan poros horizontal seperti pada gambar. Desain ini ya populer karena memiliki efisiensi aerodinamika yang tinggi. Banyak orang mengira bilah turbin hanya didorong oleh angin seperti baling-baling biasa, tapi sebenarnya energi utama yang memutar turbin itu berasal dari gaya angkat lift, yaitu liftnya aerodinamis. Jadi kita harus mendesain secara aerodinamis bilah turbin itu, bukan sekedar hanya kipas, ya kan? Nah, untuk memahami gaya yang bekerja pada bilah tersebut, kita perlu memahami dua gaya penting dalam aerodinamika, yaitu lift dan drag. Oke ya. Nah, lihat di gambar ya, ada airfoil ya, bentuk profil sayap yang sering digunakan pada pesawat dan turbin angin. Ketika udara mengalir melalui airfoil, kecepatan aliran di bagian atas dan bawah itu beda. Bagian atas airfoil itu memiliki tekanan lebih rendah yang disebut suction side, sedangkan bagian bawah itu memiliki tekanan lebih tinggi yang disebut pressure side. Nah, perbedaan tekanan ini itu menghasilkan gaya yang disebut lift atau gaya angkat. Selain lift, terdapat juga gaya drag, yaitu gaya hambat yang berlawanan dengan arah aliran udara. Lift itu adalah gaya yang kita manfaatkan untuk menghasilkan energi atau gaya angkat pesawat. Sedangkan drag adalah gaya yang biasanya ingin kita kurangi supaya dragnya kecil. Karena apa? Karena menyebabkan kehilangan energi.
Nah, dalam sistem turbin angin itu terdapat batas teoritas mengenai seberapa banyak energi yang dapat diambil dari aliran udara. Nah, namanya batch. Ini juga sudah dibahas sebelumnya, tapi kita lihat lagi ya, teori batch ini. Menurut teori termodinamika, turbin angin tidak mungkin mengambil seluruh energi dari angin. Hal ini karena udara harus tetap memiliki energi kinetik setelah melewati turbin agar aliran udara tidak berlanjut. Kalau tidak nanti berhenti total. Nah, jika turbin angin mengambil seluruh angin, ya maka udara di belakang turbin akan berhenti. Tadi sudah saya sebutkan, akibatnya angin baru tidak dapat melewati. Angin baru berhenti juga, nggak bisa melewat kan, di depannya berhenti. Nah, karena alasan ini, terdapat batas teoritis yang disebut batch limit, yaitu 59,3%. Artinya, maksimum energi yang bisa diambil turbin dari aliran angin hanya sekitar 59% dari total energi yang tersedia. Tapi, dalam prakteknya, turbin modern itu biasanya memiliki efisiensi 40-50% dari angin, ya masih di bawah limit batch ini. Besarnya energi yang tersedia dalam angin itu juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, kita akan bahas nih hukum pangkat 3. Jadi energi yang tersedia di angin. Persamaannya P sama dengan setengah rho AV pangkat 3. Nah, dari persamaan ini terlihat daya angin itu tergantung pada 3 faktor utama. Ini daya angin ya, bukan turbin anginnya, daya anginnya. Yaitu yang pertama densitas, luas area apa? Luas area sapuan bilah dan kecepatan angin. Hal yang paling penting adalah bahwa daya bergantung pada kecepatan angin pangkat 3. Artinya, jika kecepatan angin meningkat 2 kali lipat, maka daya tersedia meningkat hingga 8 kali lipat. Nah, grafik pada slide menunjukkan. Nah, slide itu ya daya phase kecepatan angin. Bagaimana kurva itu meningkat sangat tajam ketika kecepatan angin bertambah. Nah, selain kecepatan angin, ya jadi ini P itu adalah jumlah energi angin yang tersedia, ya kan, tersedia. Jadi kalau tersedianya itu, tapi tetap harus batasan hukum Batch, tidak akan mungkin menyentuh 100% dari hukum pangkat 3 ini. Selain kecepatan angin, efisiensi turbin juga dipengaruhi oleh parameter yang disebut tip speed ratio. Nah, apa itu tip speed ratio TSR? Nah, TSR itu adalah perbandingan antara kecepatan ujung bilah turbin dengan kecepatan angin. Nah, saya ulangi ya, kecepatan ujung bilah turbin dengan kecepatan angin. Jika TSR itu terlalu rendah, maka bilah turbin itu bergerak terlalu lambat, sehingga sebagian besar angin hanya lewat tanpa menghasilkan energi. Sebaliknya, jika TSR itu terlalu tinggi, bilah turbin akan menghasilkan turbulensi yang besar sehingga efisiensi menurun. Nah, Anda lihat grafiknya di slide ya, menunjukkan bahwa terdapat nilai TSR maksimum, yaitu titik di mana koefisien daya atau CP mencapai nilai maksimum. Nilai maksimum tersebut mendekati batas batch, yaitu 0,59. Oke ya, jadi ini harus dipahami tip speed ratio. Definisinya lagi, rasio kecepatan ujung bilah terhadap kecepatan anginnya. TSR rendah itu berarti udara lolos tanpa diekstraksi oleh turbinnya. TSR tinggi, turbulensi, bilah mengganggu aliran. Nah, kita ada di optimum CP 0,59. Nah, Anda lihat grafiknya, turbin relative speed per wind speed ya, itu high speed horizontal wind turbine HAWT ya. Nah, untuk melihat penerapan konsep ini di dunia nyata, kita akan melihat contoh pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia. Nah, ini lokasinya di Sulawesi ya. Namanya PLTB Sidrap. Pembangkit listrik tenaga Bayu Sidrap itu adalah salah satu pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia dengan kapasitas yang besar. Sistem ini mendukung turbin angin skala utilitas dengan teknologi horizontal axis wind turbine HAWT tadi. Ya, lokasinya itu dipilih di daerah pesisir yang memiliki karakteristik angin yang stabil. Profilnya aerodinamis, bilah turbin itu dirancang
sedemikian rupa hingga memaksimalkan capacity factor, yaitu apa? Rasio antara energi yang dihasilkan dengan maksimum yang mungkin dihasilkan. Capacity factor energi yang dihasilkan dengan maksimum. Nah, pembangkit listrik ini menunjukkan bagaimana konsep aerodinamika itu dapat menghasilkan energi listrik yang bersih. Oke, ini contoh nyatanya. Selain turbin, terdapat juga perangkat yang bekerja sebaliknya, yaitu kipas. Ya. Perbedaan utama antara turbin dan kipas sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Pada turbin, energi berasal dari fluida. Angin atau aliran udara memberikan energi kepada rotor sehingga rotor berputar dan menghasilkan energi mekanik. Kalau kipas, sebaliknya, energi berasal dari motor listrik. Energi mekanik dari motor digunakan untuk mempercepat udara sehingga udara memiliki energi kinetik yang lebih besar karena listrik. Nah, kipas ini digunakan di aplikasi HVAC, pendinginan mesin, dan ventilasi. Nah, untuk meningkatkan efisiensi kipas, bilah kipas biasanya dirancang menggunakan prinsip airfoil juga. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, profil airfoil pada bilah kipas ya. Jika kita perhatikan pada slide ya, bentuk bilah kipas tidak datar seperti papan ya, tetapi memiliki bentuk lengkung yang mirip ya airfoil. Nah, airfoil itu adalah profil yang sama dengan bentuk sayap pesawat. Ketika udara mengalir melewati airfoil, kecepatan aliran di bagian atas dan bawah berbeda. Bagian atas biasanya tekanannya rendah. Nah, kemudian bagian bawahnya tekanannya tinggi gitu ya. Sehingga perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya angkat atau lift. Pada turbin, gaya lift menghasilkan torsi yang memutar motor. Pada kipas, gaya ini membantu mempercepat udara sehingga menghasilkan aliran udara yang lebih kuat.